Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tampilan tugas yang kemarin ya. Kan di bagian bawah ini ada link. Untuk yang belum bisa membuat linknya, dibuatnya seperti ini. Kalau membuat link kan kita pakai ahref ya depannya. Nah ini alamatnya ditujukan kemana? Nah masing-masing kan tadi ada halo, ada heading, ada paragraf, kan kita udah pernah buat semua filenya ya. Ada halo, ada heading. Nah ini link untuk mengaksesnya di browser seperti apa itu di-copy di sini sebagai ahrefnya. Kalau misalkan linknya pada saat diklik mau tampil di tab yang berbeda, berarti kalian tambahkan script ini, target sama dengan kutip underscore blank kutip. Ini latihan 1. Ini ya misalnya. Nah ini jadi dia tampil di halaman baru, di tab baru. Itu untuk linknya, tapi saya lihat kemarin udah banyak yang sudah bisa ya, gampang ya untuk latihan yang kemarin. Lalu untuk yang pertemuan 3 kita akan pelajari bahasa pemrograman lainnya dalam membuat web. Kalau kemarin kan HTML ya, sekarang adalah PHP. Di sini kalau misalnya HTML itu untuk website yang statis, jadi maksudnya nggak ada pertukaran data di situ. Kalau yang HTML, tapi HTML juga tetap dipakai di website yang dinamis. Karena kan untuk tampilannya. Nah, kalau misalkan PHP ini dia bisa untuk pertukaran data. Jadi misalkan kita menginput data kita, misalnya mendaftar sebagai anggota, kita input data, datanya masuk ke database, datanya bisa ditampilkan, bisa dihapus, bisa di-update dan sebagainya. Itu kita menggunakan PHP. Di sini implementasi kode PHP-nya ada tagnya, ada tag pembukanya, ada tag penutupnya. Yang standar kita pakai yang ini. Tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, lalu nanti penutupnya tanda tanya, tanda lebih besar. Ini contohnya. Nah, jadi nggak ada HTML-nya ya. Jadi ada full di sini scriptnya adalah PHP. Di sini ada perintah echo untuk menampilkan atau mencetak nanti di tampilannya. Apa yang dicetak adalah yang di dalam tanda kutip ini. Nah, di sini ada BR. BR itu kan untuk membuat baris baru ya. Nah, ini kan tag HTML. Kalau kalian mau menggunakan tag HTML pada saat menggunakan PHP, berarti kalian harus di dalam tanda kutip dan pakai perintah echo-nya. Tidak lupa di sini kita buat function PHP, isinya return view PHP, yaitu menampilkan view-nya PHP, yaitu yang ini. Dan tidak lupa juga di web PHP-nya kita buat ini untuk mengakses. Tadi contohnya adalah jadi seperti ini tampilannya. Oke, kalau mau tahu perbedaan kode HTML dan PHP, di sini kalau HTML dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien atau di browsernya. Bisa dilihat ya, ini filenya bukan di localhost atau yang 127.001.8000, bukan. Tapi ini kita menyimpan misalnya filenya contoh 1 HTML. Saya contohin aja misalnya, saya ke halaman ini. Saya Ctrl S kan saya menyimpan datanya. Nah, yang akan disimpan tuh yang ini kebetulan udah disimpan. Dan di sini, nah ini ada filenya, tipenya adalah HTML dokumen. Di sini misalnya saya mau open with Firefox. Nah, ini tampil. Jadi kita nggak usah pakai localhost, di sini dia juga tampil. Jadi kalau HTML seperti itu, kita bisa buka tanpa harus ke localhost. Kita lihat di sini, ini kan tempat penyimpanan ya, di C, user, Dinda, download. Nah ini tempat penyimpanan dia. Tapi kalau misalnya file .php itu dia nggak bisa tampil secara langsung kalau di double klik kayak tadi, di open kayak tadi dia nggak bisa.
nggak bisa langsung running tampilannya seperti ini kalau yang PHP. Jadi dia harus menggunakan localhost atau yang 127.0.0.1.8000. Oke, ini untuk yang variabel. Kalian pasti udah pernah belajar juga ya variabel di mata kuliah dasar pemrograman, mungkin C++. Karena setiap bahasa pemrograman pasti ada pembahasan variabel, konstanta, tipe data, operator, dan sebagainya itu pasti ada. Cuma paling beda penulisannya aja. Variabel ini fungsinya untuk apa sih? Untuk lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisi nilai. Jadi di sini kalau kita mau nulis variabel diawali dengan tanda $. Terus variabel ini bersifat case sensitif. Jadi kalau mau huruf kecil ya huruf kecil semua aja, jangan ada yang seperti ini. Daripada bikin bingung, jadi kalian bikinnya huruf kecil aja semua. Karena ini dengan ini artinya beda. Terus cara memberikan nilai ke variabel ya sudah tinggal dikasih tanda sama dengan $ nama sama dengan Dinda misalnya gitu. Lalu di sini kalau di C++ kan harus ada char berapa gitu ya, itu kan tipe datanya apa, sedangkan dia tuh nggak ada tipe datanya dan nggak perlu dideklarasikan secara langsung. Ini contoh implementasinya, kita buat variabel .php, scriptnya seperti ini, lihat ya, digabung dengan HTML, itu bisa. Jadi dia di dalam body, itu bisa. Kalau HTML dia nggak ada variabel-variabel seperti ini, jadi kita harus menggunakan PHP. Contohnya di sini ada 3 variabel. Ada variabel name, kita berikan nilainya adalah ini, nama, kita berikan nilainya adalah ini, dan kelas nilainya adalah ini. Name ini angka, tapi kan angkanya tidak untuk dihitung ya, tidak ada proses perhitungan di sini, jadi dia dianggap string. Kita pakaikan kutip berarti dia adalah string, jadi simbol atau angka biasa. Lalu pemanggilan variabelnya seperti ini, kita mau cetak nih, kita mau mencetak, yang kita cetak adalah nim saya titik 2, lalu panggil isi yang ada di dalam variabel nim. Jadi nanti yang tercetak adalah nim saya titik 2, 12170829. Begitu juga dengan nama saya, yang tercetak adalah nama ini, dan kelas saya adalah yang ini. Seperti biasa, kita buat di dasar controller functionnya untuk untuk menampilkan return view-nya adalah variabel. Contohnya seperti ini. Ini saya close dulu. Variabel ini. Ini contohnya, ini adalah, kalau kalian bingung ini kenapa ya ada tanda slash 2 kali. Ini adalah komentar. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Jadi ini hanya catatan. Oh, berarti script yang di bawah ini adalah pendefinisian variabel. Oh, script yang di bawah ini adalah pemanggilan variabel. Jadi ini tidak akan dicetak, tidak akan dieksekusi, hanya catatan saja. Variabel kita coba di sini. Ini tampilannya. Jadi yang dipanggil adalah variabel tadi name, lalu nama, lalu kelas. Selanjutnya di sini ada tipe data. Tipe data ada integer, ini untuk yang bilangan bulat, nggak ada koma-koma. Double untuk bilangan yang ada koma-komanya. String, ini pakai kutip ya. Boolean ada true, ada false, ada object, ada array. Tapi yang biasa kita gunakan yang ini aja nih, 4 yang ini. Di sini implementasinya seperti ini. Kita buat tipe data jumlah. Jumlah itu kan berarti angka ya, angka yang bisa dihitung. Lalu ada harga, ini juga ini, dan total kita kalikan. Harga dikalikan dengan jumlah.